Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk menuntut ilmu ya. Sebelum berdoa, coba ditengok kanan kiri masing-masing. Apakah ada sampah? Jika ada, yuk kita pungut, kita ambil dan diletakkan di tempat sampah. Karena apa anak-anak? Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Jika kita bisa menjaga kebersihan, itu tandanya iman kita adalah kuat. Ketua kelas bisa dipimpin berdoa ya. Ya Rabbal Alamin, amin. Alhamdulillah. Jadi pertemuan pada pagi hari ini kita belajar mengenai teks puisi. Di kelas 7 kemarin kan kita sudah belajar mengenai puisi. Nah, sekarang di kelas 8 kita belajar mengenai teks puisi. Mas Indra coba dijelaskan apa itu puisi. Nah, 100 buat Mas Indra. Jadi, puisi adalah ungkapan dari pemikiran atau perasaan yang lebih mengutamakan keindahan kata-katanya. Kemudian ada unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi itu terdiri dari apa saja sih, Bu? Yang pertama, ada majas dan irama. Yang kedua, ada kata-kata konotasi. Yang ketiga, ada kata-kata berlambang. Dan yang terakhir, yaitu imajinasi. Nah, majas itu yang seperti apa? Majas adalah kiasan, kata-kata kiasan. Contohnya seperti apa? Misalnya seperti ini ya. Wajahnya Mbak Indah itu bulat seperti rembulan. Nah, bulat kan dikiaskan seperti rembulan. Gitu ya, rembulan kan bulat, rembulan purnama. Atau wajah Mbak Indah itu bulat seperti bola pingpong. Nah, itu adalah contoh dari majas. Ada lagi, misal, wah tulisanmu bagus seperti ceker ayam. Nah, itu juga termasuk dari majas. Jadi majas itu terbagi dari beberapa macam seperti itu. Tapi nanti kita ada pembelajaran sendiri mengenai majas. Kita sekarang fokus untuk belajar teks puisi. Nah, kemudian irama. Irama itu seperti apa, Bu? Irama itu nada pembacaan pada puisi. Misalkan kita sedang membaca puisi mengenai kesedihan atau kasih sayang seorang ibu. Jadi kita kan membacanya dengan alunan nada yang pelan-pelan dari hati seperti itu. Ada lagi, misal kita sedang membaca puisi pahlawan seperti itu. Nah, kalau puisi mengenai pahlawan kan tentang perjuangan ya. Jadi kita itu membacanya harus menggebu-gebu, harus semangat seperti itu karena kita sedang membacakan puisi tentang pahlawan. Itu termasuk dari irama. Nah, selanjutnya ada kata-kata konotasi. Nah, kata-kata konotasi sendiri itu kata-kata yang tidak makna yang tidak asli seperti itu. Contohnya, ibuku sudah melalui asam garam kehidupan gitu. Nah, kalau asam itu kan kecut ya, kalau garam itu asin. Nah, itu dikiaskan menjalani kehidupan seperti itu karena seorang ibu kan lebih lama ya hidupnya itu sudah dari dulu gitu loh, jadi sudah menjalankan macam cobaan hidupan yang bermacam-macam seperti itu, jadi dikiaskannya seperti itu. Atau ibuku mengalami kehidupan jangan ibu ya, misal apa, ada seorang nenek hidupnya sebatang kara, dia menjalani hidupnya dengan sangat pahit. Nah, pahit itu kan lebih terkenal dengan obat atau jamu. Nah, gitu kan. Tapi di sini yang dimaksud pahit adalah nenek itu hidup sebatang kara, dia menderita karena misal anaknya itu
sedang tinggal di Jakarta dengan berkelimang harta namun tidak ingat dengan ibunya yang sedang berada di desa, seperti itu. Kemudian kata-kata berlambang itu yang seperti apa, Bu? Misalnya seperti ini, kamu menawan seperti bunga mawar. Nah, bunga mawar itu kan yang kita tahu itu dia adalah sebuah bunga yang cantik, mempesona, warnanya merah seperti itu kan. Nah, bunga mawar kan indah gitu ya. Jadi itu menggambarkan bahwa kita itu cantik seperti bunga mawar, seperti itu. Nah, kemudian ada imajinasi. Imajinasi itu apa? Jadi kan di dalam puisi anak-anak, di dalam puisi itu sebuah ungkapan kata-kata yang tidak langsung. Mereka menggambarkannya dengan kata-kata yang indah, dengan majas. Jadi ketika pembaca membaca puisi itu maknanya beda-beda. Misal si A sama si B sama-sama sedang membaca puisi perjuangan pahlawan seperti itu. Namun penangkapannya, penafsirannya itu berbeda. Mungkin si A menafsirkannya seperti ini, si B menafsirkannya seperti itu. Nah, dengan kata-kata seperti itu kita bisa berimajinasi anak-anak. Gitu ya, bisa dimengerti ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi sendiri juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada puisi naratif. Yang kedua ada puisi deskriptif. Yang ketiga ada puisi lirik. Nah, puisi naratif itu yang seperti apa sih, Bu? Puisi naratif itu puisi yang bentuknya seperti cerita. Naratif, narasi gitu ya. Jadi teksnya itu seperti cerita gitu. Jadi misal kita menemukan cerita pendek, itu bisa dibentuk menjadi puisi. Kita baca dengan irama yang indah, itu bisa menjadi puisi. Kemudian puisi deskriptif itu yang seperti apa, Bu? Puisi deskriptif sendiri itu misal kita kayak ini sedang berada di ruang kelas ya. Di ruang kelas kan ada meja, ada kursi, ada guru, ada murid dengan ruangan yang tidak sebegitu besar. Ada jendela, ada pintu gitu. Kita bisa membuat puisi seperti ini. Misal, aku sedang duduk di ruangan berukuran 3x6. Aku duduk di paling depan mendengarkan guruku yang sedang menjelaskan mata pelajaran. Nah, itu kalian menulis, mendeskripsikan isi kelas saat ini, kemudian dibaca sebagai puisi, itu bisa. Itu masuk dalam kategori puisi deskriptif. Dan yang terakhir ini ada puisi lirik. Nah, puisi lirik itu seperti apa? Contohnya seperti lirik-lirik lagu anak-anak. Misal kasih ibu, burung kakak tua, seperti itu. Itu kan aslinya lagu ya, aslinya lagu. Kemudian kalian bisa membacanya dalam bentuk puisi, itu bisa menjadi puisi lirik. Bisa dimengerti ya anak-anak. Jadi lagu-lagu yang kita nyanyikan itu jika dikasih nada, dikasih genjrengan musik, itu namanya alunan musik ya. Tapi kalau kita membacanya dengan mendayu-dayu gerakan seperti ini, itu bisa menjadi puisi lirik. Bisa dimengerti anak-anak? Penjelasan sampai saat ini ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Jika tidak ada, kita lanjut pertemuan pada minggu depan. Nah, Ibu juga akan mengasih tugas kepada kalian dengan 3 jenis-jenis puisi tadi. Ada puisi deskriptif, naratif, dan puisi lirik. Kalian bisa membuat masing-masing 1 puisi dari puisi deskriptif 1, puisi naratif 1, dan puisi lirik 1. Kemudian besok bisa dikumpulkan dan dipraktekkan 1 persatu maju ke depan kelas. Bisa dimengerti ya? Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.